Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi matematika dengan dosen Pak Hendra Permadi STM dengan saya sendiri Hafiz Ramadan dengan NIM 28922500174. Pada soal pertama, di sini fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan Q, P sama dengan 10 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar dan buatkan grafiknya. Di sini saya menjawab yang pertama, harga keseimbangan QD sama dengan QS. QD sama dengan 10 min Q, Q sama dengan 2 plus 0,5 Q. Kemudian kita masukkan persamaan tersebut, yaitu 10 min Q sama dengan 2 plus 0,5 Q. Kemudian 10 min 2 sama dengan 0,5 Q plus Q. Kita pindah ruaskan dan terciptalah 8 sama dengan 1,5 Q. Kemudian Q sama dengan 8 dibagi 1,5, jawabannya 5,3. Jadi harga keseimbangannya adalah yaitu 5,3. Kemudian jumlah keseimbangan P sama dengan 10 min Q. 10 min 5,3. Tadi Q-nya sudah ketemu 5,3, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian hasilnya 4,7. Jadi jumlah keseimbangannya adalah 4,7. Dan berikut adalah grafik. Yang pertama ada grafik menarik persamaan pertama yaitu 10 min Q. Kemudian kita di sini ada harga keseimbangan dan juga jumlah keseimbangannya. Dan ini adalah grafik untuk garis harga penawarannya yaitu 4. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2 Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan pertama, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, kemudian total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, total pajak yang diterima pemerintah atau negara, kemudian digambarkan kurvanya. Baik, sebelumnya kita akan membahas materi sebelum pajak, yaitu GD sama dengan QS, yaitu 12 min 2 Q plus sama dengan 3 plus Q. 3-nya pindah ruas, 12 min 3 sama dengan Q plus 2 Q, 9 sama dengan 3 Q. Maka Q sama dengan 9 dibagi 3, jawabannya adalah 3. Kita masukkan angka 3 ini ke dalam persamaannya tersebut. P sama dengan 3 ditambah Q, maka P sama dengan 3 ditambah, maka P sama dengan 6. Kemudian sesudah pajak. Sesudah pajak, di sini ada perbedaan dengan sebelum pajak, yaitu dengan adanya tambahan pajaknya itu tersendiri. 12 min 2 Q sama dengan 3 plus Q ditambah 0,25. 0,25 ini adalah persentase dari pajak tersebut. Kemudian 12 min 2 Q sama dengan 3 plus 1,25 Q. 12 min 3 sama dengan 2 Q plus 1,25 Q. 9 sama dengan 3,25 Q. Q sama dengan 2,77. P aksen sama dengan 12 min 2 dikali 2,77. P aksen sama dengan 0,46. Kemudian kita akan menghitung pajak per unit. Pajak per unit adalah T atau pajak itu sendiri dikali P aksen E. 0,25 dikali 6,4,6. Hasilnya adalah 1,61. Kemudian pajak konsumen TK sama dengan P aksen E min PE. 6,46 dikurangi 6 sama dengan 0,46. Dan pajak produsen TP sama dengan T dikurangi TK. Yaitu 1,61 dikurangi 0,46 yaitu 1,15. Selanjutnya kita masuk ke pajak pemerintahnya yaitu Q aksen E dikali T. 2,77 dikali 1,61 sama dengan 4,46. Berikut merupakan kurva dari hasil yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini merupakan perpotongan antara dua persamaan tadi, yaitu sebelum pajak dan setelah pajak.
Selanjutnya kita membahas soal nomor 3, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar sesudah subsidi, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Caranya tadi sama dengan cara nomor sebelumnya, yaitu kita menentukan dulu keseimbangan sebelumnya. Keseimbangan sebelum subsidi itu PD sama dengan 80 min 4Q, PS sama dengan 20 plus 2Q, PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q, 80 min 20 sama dengan 2Q plus 4Q, kita pindah ruaskan sama dengan variabelnya, kemudian 60 sama dengan 6Q, Q sama dengan 10. Kita lanjut masukkan angka 10 ini ke dalam persamaan, yaitu P sama dengan 20 plus 2, 10 sama dengan P sama dengan 40. Kemudian keseimbangan sesudah subsidi. PD sama dengan PS. Bedanya dengan pajak adalah ini dikurangin. Di mana kalau pajak yaitu dengan variabel Q-nya, sedangkan keseimbangan subsidi ini dengan konstantanya. 80 min 4Q plus 20 plus 2Q min 5, 80 min 4Q sama dengan 15 plus 2Q, 80 min 15 sama dengan 2Q plus 6 4Q, 2Q plus 4Q, 65 sama dengan 6Q, Q sama dengan 10,8. Kemudian P sama dengan 15 plus 2Q, 15 plus 2, kita masukkan angka tadi, kemudian 15 plus 1,6 dengan mendapat jawaban 36,6. Subsidi yang dinikmati oleh konsumen. SK sama dengan PE min P aksen E, 40 dikurangi 36,6, jawabannya 3,4. Kemudian subsidi yang dinikmati oleh produsen. SP sama dengan subsidi itu sendiri kurangi SK. 5 dikurangi 3,4, 1,6. Subsidi yang dibayar pemerintah. S sama dengan Q aksen E kali 5, 10,8 dikali 5 sama dengan 54. Dalam satu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini, yaitu C sama dengan 300 plus 0,60 YD, I sama dengan 150 plus 0,15 Y, Y sama dengan 400, T sama dengan 300. Yang pertama, hitungan tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan. Berikut dalam perekonomian ini, berapa besar biaya konsumsi, berapa besar nilai investasi, gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Syarat keseimbangan keseluruhan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Kemudian Y sama dengan 300 plus 0,60 YD plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 plus 0,60. Di sini YD sama dengan Y min T. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Dan lanjut Y sama dengan 300 plus 0,60 Y min 300 plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 plus 0,60 Y min 180 plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 120 plus 0,60 Y plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Maka Y sama dengan 670 plus 0,75 Y. Di sini kita pindah ruaskan menjadi Y sama dengan 0,75 Y sama dengan 670. 0,25 Y sama dengan 670. Y sama dengan 2680. Kemudian kita lanjutkan pada belanja konsumsi. C sama dengan 300 plus 0,60 Y min T. C sama dengan 300 plus 0,60. Dan kurung 2 kali 2680 dikurang 300. Kemudian C sama dengan 300 plus 0,60 dikali 2380. Lanjut C sama dengan 300 plus 0,60 dikali 2380. Maka C sama dengan 300 plus 1428. C sama dengan 1728.
Kemudian lanjut pada belanja investasi, yaitu I sama dengan 150 plus 0,15Y. I sama dengan 150 plus 0,15 dikali 2.580. I sama dengan 150 ditambah 402, maka I sama dengan 552. Berikut merupakan adalah grafik dari yang tadi sudah kita hitung, diagram tingkat keseimbangan. Di sini kita menarik garis, yaitu garis Y sama dengan AE dari 0, kemudian AE sama dengan 0,470 plus 0,75Y, di mana saya tandai dengan warna kuning. Maka E-nya sama dengan 2.680 dan 2.680. Lanjut pada soal nomor 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 min 24 Q plus 200 pada tingkat produksi berapa unit. Biaya total ini minimum. Hitung biaya total minimum, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dan berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Yang pertama ada unit biaya total. I sama dengan min B min per 2A. Maka 24 dibagi 2 yaitu 12 unit. Biaya total minimum C sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC. Dibagi 4. Maka min dalam kurung 24 akar 2, 24 pangkat 2, min 4 kali 1 kali 200, dibagi 4 kali 1, yaitu min dalam kurung 576 min 800. Dibagi 4 dengan hasil min dalam kurung negatif 224 dibagi 4, yaitu jawabannya adalah 56. Jadi biaya total minimum berada pada saat Q 12 unit dengan nilai C 56. Biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap FC dibagi Q sama dengan 200 dibagi 12 sama dengan 16,67. Kemudian ada biaya rata-rata dengan C sama dengan 56. AC sama dengan C dibagi Q, yaitu 56 dibagi 12 sama dengan 4,7. Kemudian biaya variabel VC sama dengan Q kuadrat min 24 Q. 12 pangkat 2 min 24 dikali 12 yaitu 144 dikurangi 288 yaitu minus 144. Kemudian ada biaya variabel rata-rata dengan PC dibagi Q, yaitu min 144 dibagi 12 dengan hasil min 12. Biaya besar marginal jika produksi dinaikkan 4 unit, maka C sama dengan Q kuadrat min 24 Q plus 200. Sama dengan 4 kuadrat min 24 dikali 4 plus 200. Sama dengan 16 dikurangi 96 ditambah 200 dengan hasil 120. Total penerima, kemudian kita akan melanjutkan soal nomor 6. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q plus 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C Q pangkat 3 min 8 Q pangkat 2 dan plus 57 Q plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. I sama dengan RC min negatif 0,5 Q kuadrat plus 45 Q min dalam kurung Q pangkat 3 min 8 Q kuadrat plus 57 Q plus 2 min 0,5 Q plus 45 Q min negatif Q pangkat 3 plus 8 Q pangkat 2 plus 57 Q min 2 sama dengan negatif 0,5 Q2 plus 8 Q2 plus 45 Q negatif 57 Q negatif Q pangkat 3 negatif 2. 7,5 Q kuadrat negatif 12 Q negatif Q pangkat 3 negatif 2. Negatif Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q pangkat 2 negatif 12 Q negatif 2. Jika Q sama dengan 20, maka P sama dengan negatif 20 pangkat 3 plus 7,5 dalam kurung Y min 12 kali 20 min 2, yaitu min 8.000 plus 3.000 negatif 240 negatif 2 ya, dengan jawaban negatif 5.242. Kemudian jika Q sama dengan 30, maka V sama dengan negatif 30 pangkat 3 plus 7,5 dikali 30 pangkat 2 negatif 12 kali 30 negatif 2, kemudian sama dengan negatif 27.000 plus 6.750 negatif 360 min 2.
dengan jawaban negatif 20.612.